Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Priscilia dengan NIM 18150400002, kelas pendidikan geografi A. Kali ini kita akan belajar tentang model pembelajaran discovery learning. Pengertian discovery learning. Model pembelajaran discovery learning adalah pembelajaran yang disampaikan kepada siswa dan siswa akan memahaminya secara independen. Pengertian discovery learning menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sun, discovery learning adalah aktivitas intelektual siswa di mana mereka mampu menguraikan sebuah prinsip atau konsep. Aktivitas intelektual diantaranya adalah mengobservasi, memahami, mampu mengklasifikasikan, menciptakan asumsi, menjabarkan, menakar, serta menciptakan kesimpulan. Yang kedua, menurut Rus Effendi, model pembelajaran discovery learning adalah model yang mengelola pembelajaran yang bisa membuat siswa mendapatkan ilmu pengetahuan secara mandiri dan belum diketahui oleh dirinya. Peran siswa dalam discovery learning. Ada 7 peran siswa dalam discovery learning. Yang pertama, siswa akan meneliti informasi. Yang kedua, memanipulasi objek. Ketiga, melaksanakan percobaan. Yang keempat, melakukan diskusi atau debat. Yang kelima, melihat sudut pandang lain. Yang keenam, menanyakan sebuah pertanyaan yang lebih dalam dan luas. Yang ketujuh, mendiskusikan gagasan-gagasan pengetahuan yang telah didapatkan dengan guru. Peran guru dalam discovery learning. Terdapat 3 peran guru dalam discovery learning. Yang pertama, memberikan tugas secara terbimbing dengan memanfaatkan berbagai teknik instruksional. Yang kedua, siswa dituntut untuk bisa menjabarkan gagasan mereka. Kemudian guru akan mengomentari dan menilai gagasan tersebut. Yang ketiga, guru bisa memberikan cara dan bagaimana sebuah tugas atau pertanyaan diselesaikan. Jenis-jenis bentuk discovery learning. Yang pertama, jenis guided discovery learning atau pembelajaran penemuan terbimbing. Adalah bentuk yang memerlukan arahan guru sebagai penyediaan dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua, jenis free discovery learning atau pembelajaran penemuan bebas. Bentuk yang bebas di mana siswa harus bisa berperan aktif secara mandiri dan tidak memerlukan fasilitator seperti guru. Karakteristik dan tujuan pembelajaran discovery learning. Karakteristik discovery learning yaitu berupa eksplorasi dan membuat solusi agar siswa bisa menciptakan, memadukan, dan mengemukakan sebuah pengetahuan. Discovery learning yang pertama, penyelesaian masalah. Yang kedua, manajemen pelajar. Yang ketiga, mengintegrasikan dan menghubungkan. Keempat, analisis dan interpretasi informasi. Yang kelima, kegagalan dan manfaat discovery learning. Pembelajaran discovery learning bisa membuat tingkat retensi siswa pada sebuah materi atau pengetahuan meningkat. Informasi bisa bertahan hingga 6 minggu sesudah penjabaran sebuah materi atau pengetahuan. Langkah-langkah sintak discovery learning. Terdiri 7 persiapan. Yang pertama, memutuskan tujuan pembelajaran apa yang akan dipelajari. Kedua,
melaksanakan pengamatan untuk mengetahui sifat siswa mulai dari cara belajar, bakat, dan minat. Yang ketiga, menetapkan materi yang akan digunakan. Yang keempat, menetapkan materi apa saja yang akan dipelajari siswa untuk meningkatkan keterampilan induktif beserta contoh dalam melakukan generalisasi. Yang kelima, pengembangan bahan ajar dengan cara memberikan gambaran, ilustrasi, dan contoh untuk diamati siswa. Yang keenam, mengkategorikan materi ajar untuk siswa dari yang mudah hingga yang paling susah, konkret hingga abstrak. Yang ketujuh, melaksanakan asesmen pada proses dari hasil yang didapatkan siswa dalam pembelajaran. Implementasi strategi discovery learning. Terdapat dua pilihan langkah discovery learning. Yang pertama, opsi 1, identifikasi masalah. Yang kedua, stimulasi. Ketiga, penyimpun data. Keempat, mengolah data. 5, verifikasi. Keenam, kesimpulan. Sedangkan opsi 2 yaitu orientation, hypothesis generation, hypothesis testing, conclusion, regulation. Kelebihan dan kekurangan discovery learning. Kelebihannya yaitu yang pertama, dalam aktivitas siswa akan aktif. Yang kedua, siswa akan menguasai pelajaran secara mandiri. Yang ketiga, siswa akan memahami dan menemukan secara mandiri akan rasa puas pembelajaran. Yang ketiga, siswa akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kelima, siswa akan berlatih secara mandiri. Kekurangan discovery learning. Yang pertama, model discovery akan memicu sebuah anggapan setiap pikiran pasti sudah siap untuk belajar. Yang kedua, dalam prakteknya model ini akan kurang mengoffer jumlah siswa yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, esensi dalam model akan tidak tersampaikan jika digunakan pada pola pikir guru dan murid yang sudah nyaman dengan metode lama. Yang keempat, materi yang ditentukan oleh guru akan mengakibatkan siswa tidak bisa memilih apa yang diinginkan dalam pembelajaran.